Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini adalah hari sukacita. Seminggu tidak terasa adik-adik ya. Kita jumpa lagi dalam ibadah bersama. Minggu lalu kita sudah diingatkan untuk mau beribadah. Nah, minggu ini kita mau memberi persembahan terbaik untuk Tuhan. Adik-adik ingat nggak cerita tentang Maria yang mengurapi kaki Yesus dengan membawa buli-buli minyak narwastu? Dengan rambutnya ia menyekah kaki Yesus. Bayangkan, rambut adalah mahkota bagi perempuan. Nah, itu menjadi sesuatu yang berharga. Dan dia bawa buli-buli minyak narwastu. Dan tidak sedikit. Itu sangat berharga adik-adik. Mari kita juga hari ini mau membawa diri kita dengan tulus, dengan rela hati, mau beribadah kepada Tuhan, mau membawa apa yang Tuhan beri, yang kita punya, yang kita miliki. Sekalipun adik-adik tidak punya kolektor, itu enggak masalah adik-adik ya. Selama kita datang dengan rasa syukur, maka Tuhan akan memberkati kita. Sebelum mulai ibadah, Kak Juni ngajak adik-adik berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Kau menyertai kami sepanjang minggu ini. Kami kembali datang di hadapan-Mu dengan segala kerendahan hati kami, untuk memulai ibadah kami secara bersama-sama Tuhan. Kami percaya Tuhan ada di sini bersama kami. Biarlah Tuhan mengurapi kami, juga kakak sekolah minggu yang akan bawa firman, juga mama papa yang mendampingi kami. Biarlah ibadah kami ini menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Dan semua untuk kemuliaan nama-Mu. Pakailah tubuh kami, hidup kami Tuhan, memuji muliakan Engkau. Kami percaya Roh Kudus-Mu menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan bernyanyi dahulu sebelum memulai ibadah kita. Mari semua sukacita, jangan lupa Alkitab sama alat tulisnya dipersiapkan supaya kalian bisa mencatat pesan firman Tuhan hari ini. Kita mulai bernyanyi, 1, 2, 3. Salam adik-adik. Hari ini bacaan kita diambil dari Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. Yohanes 12 ayat 1 sampai 8 dengan tema persembahan yang berharga. Persembahan yang berharga. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita akan bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan masih menyertai kami hingga saat ini. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, di sini kami anak-anak-Mu akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Bapa temani kami Tuhan, agar kami dapat mendengarkan dengan sungguh-sungguh, dapat mengerti dan memahaminya, dan dapat menerapkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sertai juga anak-Mu ini yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Semoga anak-Mu ini dapat berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Di atas semuanya ampunkan salah dan dosa kami, agar kami layak menerima berkat Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, seperti yang Kak Laura katakan tadi, tema kita persembahan yang berharga. Kalau kita baca nats bacaan kita hari ini mengenai peristiwa Yesus diurapi di Betania. Yesus diurapi di Betania. Ini terjadi 6 hari sebelum Paskah. Yesus pada saat itu berada di rumah Lazarus.
Adik-adik masih ingat nggak siapa Lazarus ini? Lazarus ini adalah orang yang telah dibangkitkan Tuhan dari kematian. Ya, dia dibangkitkan Tuhan dari kematian. Pada waktu itu hadir juga di tempat itu Marta, Maria, dan murid Yesus yang bernama Yudas Iskariot. Murid Yesus Yudas Iskariot. Seperti yang kita ketahui, apabila ada pertemuan Yesus, ada Marta, Marta selalu sibuk dengan melayani. Sementara Maria dengan setia selalu duduk di kaki Yesus. Adik-adik tahu, pada saat Maria duduk di kaki Yesus, dia mengambil minyak narwastu dan meminyaki kaki Yesus. Dia mengambil setengah kati minyak narwastu dan meminyaki kaki Yesus. Lalu dia menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Ya, minyak narwastu ini adalah minyak yang paling harum dan paling mahal harganya. Setengah kati itu sama dengan 175 mili atau 1 botol minyak wangi pada saat ini. Kita sudah bisa bayangkan berapa harganya. Harganya sekitar 300 dinar. 300 dinar itu sama dengan upah buruh dalam 1 tahun. Wah, mahal benar ya adik-adik ya. Upah buruh dalam 1 tahun. Maria tuang di kaki Yesus, dia minyaki kaki Yesus, lalu dia seka dengan rambutnya. Minyak narwastu ini adalah minyak yang diperoleh dari tumbuhan. Ini tidak sembarang orang menyia-nyiakan itu, membuang minyak itu. Tapi Maria melakukannya. Malah setelah dia minyaki kaki Yesus, dia lap kaki Yesus dengan rambutnya. Kalau rambut itu pada wanita adalah mahkota yang paling berharga. Mahkota yang paling berharga. Ya, Maria meminyaki kaki Yesus lalu mengelap dengan rambutnya. Dengan mahkotanya yang paling berharga. Ya, dalam tradisi Yahudi, perempuan tidak boleh menunjukkan rambutnya di depan umum, menggeraikan rambutnya di depan umum. Jadi perempuan itu harus menutup kepalanya, menutup rambutnya, tidak boleh kelihatan. Dan apabila perempuan menguraikan rambutnya di depan umum, itu dia dianggap seorang pendosa. Seorang pendosa. Tapi Maria tidak peduli dengan tradisi ini. Dia buka rambutnya, dia gerai, dia elap kaki Yesus dengan rambutnya. Dia tidak peduli. Kenapa adik-adik dia tidak peduli dengan tradisi Yahudi ini? Karena dia ingin melayani Tuhan. Karena dia ingin menunjukkan kasihnya kepada Tuhan. Dia ingin menunjukkan yang terbaik buat Tuhan. Maria tidak peduli dengan semua tradisi itu. Dia abaikan itu. Ya, walaupun banyak orang mengatakan kau dianggap pendosa, tapi dia tidak peduli. Ya, kalau kita lihat dalam ayat 4 dan 5, ya dalam ayat 4 dan 5 bacaan kita, apa yang dilakukan Maria ini diprotes oleh Yudas Iskariot, murid Tuhan Yesus. Yudas Iskariot protes. Dia berkata, wah, minyak narwastu yang mahal begitu kenapa dibuang percuma? Kalau dijual kan bisa dipergunakan uangnya untuk rakyat miskin. Itu protes Yudas Iskariot. Tapi benarkah Yudas Iskariot itu peduli terhadap orang miskin, adik-adik? Tidak. Yudas Iskariot beralasan menjual minyak itu digunakan buat orang miskin adalah untuk kepentingan pribadinya. Ya, kalau minyak ini dijual, uangnya dimasukkan ke kas, maka Yudas Iskariot bisa mengambil sebagian untuk kepentingan pribadinya. Sebenarnya itu tujuannya, tapi Tuhan Yesus tahu. Ya, Tuhan Yesus tahu tujuan dari Yudas Iskariot ini. Ya, Tuhan Yesus tahu isi hati kita. Tahu semua apa yang kita lakukan. Jika tadi Maria telah mempersembahkan miliknya yang sangat berharga bagi Tuhan, apakah adik-adik juga mau memberikan persembahan yang baik buat Tuhan? Ya, itu kembali ke diri kita. Hari ini kita diingatkan dengan tema memberi persembahan yang terbaik, yang paling berharga. Ya, adik-adik bilang, Kak Lora, kami kan masih kecil,
belum punya penghasilan, apa yang mau kami berikan buat Tuhan? Salah satu contoh yang paling kecil, memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kalau kita memberikan persembahan dalam bentuk materi, kita memberi persembahan di gereja, di sekolah minggu, pilihlah uang yang terbaik. Uang yang terbaik. Lalu adik-adik persembahannya nggak boleh diremas-remas, nggak boleh digulung-gulung. Tuhan tidak melihat persembahan kita itu besar atau kecilnya, tapi Tuhan melihat dari ketulusan hati kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ya, Tuhan tidak menilai. Adik-adik ingat nggak kisah janda yang di Sarfat? Orang-orang memberikan banyak, memberikan dari kelebihan mereka, tapi janda tersebut memberikan apa yang ada padanya. Walaupun kecil, tapi Tuhan menerima persembahannya. Kenapa? Karena Tuhan melihat ketulusan hati janda ini. Begitu juga dengan kita adik-adik. Tuhan tidak melihat besar kecilnya persembahan kita, tapi dari ketulusan hati kita ingin memberikan yang terbaik buat Tuhan. Persembahan itu adalah ucapan syukur kita atas berkat yang Tuhan berikan buat kita. Jadi tandanya kita mengucap syukur atas berkat yang Tuhan berikan, maka kita persembahkan. Apa berkat Tuhan buat kita adik-adik? Kita dikasih kesehatan. Pagi-pagi kita bangun, matahari sudah ada. Kita mempunyai orang tua yang baik. Itu semua berkat dari Tuhan. Kesehatan yang kita miliki juga berkat dari Tuhan. Ya, jadi apa yang kita miliki, apa yang ada pada kita, itu adalah berkat dari Tuhan yang luar biasa. Jadi adik-adik, jangan katakan, "Kak, aku belum punya uang. Bagaimana aku mempersembahkan buat Tuhan?" Adik-adik, kalau adik-adik disuruh mama papa jaga adiknya di rumah, adik-adik melakukannya dengan sukacita, itu sudah mempersembahkan, sudah melakukan kebaikan. Menolong temannya juga itu sudah melayani. Jadi mempersembahkan itu bukan hanya dari materi, ya. Jadi adik-adik, kesimpulan firman Tuhan hari ini, yang pertama, berilah persembahan yang paling berharga dan dengan sukacita. Jadi memberi persembahan tidak boleh dengan bersungut-sungut, tidak boleh dengan keterpaksaan, tapi berilah dengan sukacita dan hati yang tulus. Yang kedua, persembahan bukan hanya dalam bentuk materi, tapi tubuh kita, talenta yang kita miliki, itu juga dapat kita gunakan menjadi persembahan yang berharga buat Tuhan. Jadi adik-adik, kalau orang minta, kalau adik-adik ada yang pintar main piano, pintar main musik, ayo mari sama-sama kita melayani. Persembahkan apa yang ada padamu itu buat kemuliaan Tuhan. Jadi adik-adik, hari ini ada pertanyaan buat kita. Apakah sudah yang terbaik yang kita berikan buat Tuhan? Mari sama-sama kita melakukannya, sama-sama kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dari berkat yang Tuhan berikan buat kita, kita kembalikan buat Tuhan untuk melayani Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan pada hari ini mengingatkan kami bahwa kami akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ajar kami Tuhan, agar kami dapat melakukan yang terbaik buat Tuhan, melayani Tuhan dengan tulus, melayani Tuhan dengan sukacita, memberi persembahan buat Tuhan dengan sukacita dan tidak bersungut-sungut. Tolong Tuhan, sertai kami, kuatkan kami Bapa, agar kami tetap mampu memberikan yang terbaik buat Tuhan. Di atas semuanya, ampunkan salah dan dosa kami, agar kami layak menerima berkat Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Adik-adik, kita bernyanyi dulu ya. Bawa persembahanmu kepada Tuhanmu. Nah ya, jadi adik-adik kita memberikan persembahan yuk. Persembahan itu bisa dikirim dari rekening gereja GKI Sumut Medan. Dan bisa juga diantar oleh orang tua kita ke gereja. Nah, bisa juga dari ada catatan di buku ya, dari bisa di Quaris ya, bisa juga adik-adik. Jadi mari kita memberikan persembahan dengan sukacita. Persembahan kita yang sejati adalah persembahan diri kita, dan persembahan yang sejati, persembahan yang kita berikan dengan tulus ikhlas. Mari adik-adik. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jamu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Adik-adik kelas tengah dan kelas madya, kita tadi sudah mendengar cerita tentang Marta dan Maria. Maria adik-adik baik, Maria orang baik, Maria orang baik. Kenapa? Karena dia memberikan yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Minyak yang paling mahal loh diberikannya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dilayani dengan baik, sukacita, tenang Maria untuk melakukan yang baik. Makanya kakak sekolah minggu nyanyi, Maria orang baik. Jadi adik-adik, anak kelas tengah sama kelas madya pun orang baik. Kenapa? Karena sayang sama Tuhan Yesus, mau mendengar firman Tuhan, mau bernyanyi sekolah minggu. Nah, jadi mau menyayangi orang tua. Nah, jadi adik-adik, itulah cerita kita hari ini tentang Maria melayani Tuhan Yesus dengan senang hati. Jadi adik-adik, itulah cerita kita, dan kita akan mengakhiri semua kegiatan sekolah minggu kita ini adik-adik. Mari kita bersyukur dan kita berdoa. Tunduk kepalanya, lipat tangannya, anak-anakku semuanya, kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan kepada kami pelajaran yang berharga tentang Maria yang baik hati, yang tulus, yang berbuat baik kepada Tuhan Yesus. Kami juga Tuhan, kelas tengah sama kelas madya, kami akan berbuat baik. Baik kepada teman kami, kepada orang tua kami, kepada semua orang.
bahkan kepada semua orang yang lain daripada agama kami. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman hari ini. Anak-anak sekolah minggu, kakak-kakak guru sekolah minggu, semua mendapat hikmat dari Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, berkatilah kami Tuhan dalam 1 minggu ini, segala kegiatan yang kami lakukan. Begitu juga anak-anak kelas tengah dan kelas madya. Ada yang kegiatan daring, ada yang luring. Pada masa pandemi begini Tuhan, Engkau berkati kami semua. Terima kasih Yesusku. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Puji nama Tuhan.